Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4B yang cerdas, soleh, dan soleha. Anak-anak SDN Pakis 5 Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Saat ini bertemu lagi dengan Bu Miftah. Hari ini Jumat tanggal 19 November 2021. Kita akan belajar tema 5 subtema 2 pembelajaran 4. Membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Untuk dapat menemukan pengetahuan baru yang terdapat pada teks, kita perlu memahami isi teks dengan baik dengan cara mencatat semua informasi penting yang ada di dalamnya. Dalam menemukan informasi penting dalam sebuah teks non-fiksi, sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam teks non-fiksi yang belum pernah kamu ketahui. Menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual itu terdiri dari gambar dan teks. Nah, di sini ada teks Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, dan ibunya bernama M.A. Ngasira. Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya, kemudian surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dari teks visual tersebut diperoleh informasi yang dapat dibuat ke dalam tabel. Apa yang kamu ketahui tentang Raden Ajeng Kartini? Yang pertama, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Yang kedua, Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya dan dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang ketiga, Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Hal apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Raden Ajeng Kartini? Yang pertama, isi surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Yang kedua, kehidupan Kartini saat masih hidup. Kita akan belajar sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Di situ ada gambar I Gusti Ketut Jelantik berjuang melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan wilayah Kerajaan Buleleng, Bali. Letaknya di Bali. Yang pertama, sikap yang bisa kita contoh dari pahlawan I Gusti Ketut Jelantik ini bekerja keras demi meraih kemerdekaan, menjunjung tinggi nilai keadilan, selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah, bergotong royong dengan rakyat demi meraih kemerdekaan. Contoh penerapan sila kelima. Menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai peranan masing-masing anggota keluarga, membantu tetangga yang membutuhkan tanpa melihat status sosial. Jadi, maksudnya tanpa melihat status sosial itu tidak membeda-bedakan mau membantu yang kaya ataupun yang miskin sama-sama dibantu. Saling membantu dan berbagi antar teman dan bersikap adil.
kita akan belajar pembulatan hasil pengukuran panjang. Aproksimasi adalah pendekatan hasil pengukuran. Misalnya, panjang, massa, luas, dan waktu dari suatu benda yang diukur karena hasil dari suatu pengukuran tidak memberikan ketelitian yang mutlak atau absolut. Misalnya, ketika orang bertanya, "Berapa panjangnya?" Kemudian dijawab, "Sekitar 10 meter." Nah, konsep aproksimasi berkaitan dengan pembulatan. Misalnya, pembulatan hasil pengukuran panjang, berat, harga belanja, kesatuan puluhan, dan ratusan terdekat. Pembulatan adalah menyederhanakan suatu bilangan ke digit lebih kecil. Pembulatan akan mengurangi akurasi perhitungan, tetapi akan sangat memudahkan perhitungan. Cara menghitung pembulatan. Yang pertama, pembulatan ke atas kesatuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Yang kedua, pembulatan ke bawah kesatuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Dan cara yang ketiga, pembulatan terbaik kesatuan terdekat dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya. Sedangkan, jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka di belakang koma. Contoh soal yang pertama. Ibu ke posyandu untuk mengetahui berat badan adik Udin yang masih balita. Angka di timbangan menunjukkan 8,4 kg. Jika berat badan balita tersebut dibulatkan, berapa kilogram berat badan balita tersebut? Maka jawabannya, berat badan balita adalah diketahui 8,4 kg. Jika dibulatkan ke atas menjadi 9 kg, dengan cara menghilangkan angka 4 di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya, sehingga menjadi 9 kg. Contoh yang kedua. Benny mengukur panjang pensil dengan menggunakan penggaris. Panjangnya 15,3 cm. Jika panjang pensil dibulatkan, berapa cm panjang pensil tersebut? Maka jawabannya, panjang pensil sesungguhnya diketahui 15,3 cm. Namun dibulatkan terbaik ke bawah menjadi 15 cm dengan cara menghilangkan angka 3 di belakang koma. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Meli mengukur tinggi badan adiknya. Tinggi badan adiknya 112,8 cm. Jika tinggi badan adiknya dibulatkan, berapa cm tinggi badan adik Meli? Maka jawabannya, tinggi badan adik Meli diketahui 112,8 cm. Namun dibulatkan ke bawah menjadi 112 cm dengan cara menghilangkan angka 8 di belakang koma. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semua paham dan ilmu yang kita dapat barokah dan bermanfaat. Pesan Bu Miftah, jangan lupa tugasnya dikerjakan, jaga kesehatan, patuhi prokes, tetap semangat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.